semuanya. Halo. Ya, yang di sini maupun yang di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Wah, mungkin kita sapa dulu ya teman-teman yang di sini. Kayaknya rame banget. Kayak hampir gak bisa dihitung berapa nih? 1, 2, 3, 4. Wah, oke banyak deh. Nah, kita juga sapa teman-teman semua yang ada di rumah. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi gitu ya. Hari ini kita mau ibadah Five Stones di hari Minggu ini. Walaupun teman-teman mungkin yang di rumah gak bisa hadir, jangan sedih gitu ya. Mungkin minggu-minggu depan, minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita di sini, bisa kebaktian jam 10 gitu ya. Mungkin sekarang kalau teman-teman di rumah yang menyaksikan itu jam 3 gitu kan biasa YouTube-nya. Nah, mungkin langsung tanya dulu ya. Siapa yang setiap minggu mengikuti kebaktian sekolah minggu kita? Angkat tangannya coba. Wah, ada yang bolong gak? Setiap minggu pasti kalau nggak datang terus nonton. Ada yang bolong gitu nggak pernah ikut. Berarti semuanya ikut ya. Semuanya selalu hadir ya. Berarti ada yang tahu nggak? Kira-kira bulan ini itu setiap minggu temanya apa sih? Tahu nggak? Kan kita lagi belajar karakter-karakter atau tokoh Alkitab lah ya. Ada yang tahu nggak kira-kira setiap minggu apa sih? Kan setiap bulan berbeda-beda. Bulan ini apa? Ada yang tahu? Consciousness. Oke, teman-teman di sini yang hadir udah jawab. Mungkin kalau teman-teman di rumah yang tahu boleh juga tulis ya di kolom komen. Apa tadi? Consciousness. Nah, artinya apa tuh? Hati. Kehati-hatian. Nah, mungkin ada yang mau bagi cerita gak atau sharing gak dari karakter ini apa sih yang udah dipelajarin? Ada yang mau? Oh, langsung hening semuanya ya. Ada yang mau? Belum ada yang belajar? Berarti kurang ya Wilson ya? Ada yang mau? Oh Meme, boleh sini? Oh gitu ya. Iya boleh. Wah, mungkin teman-teman yang di rumah boleh tulis gitu ya di kolom komen. Laushe, karena belajar karakter ini saya apa yang mau di-sharingkan gitu. Oke, boleh? Nah, di sini mungkin ada Karin. Nah, apa Karin mau sharing apa? Yuk. Belajar apa dari karakter? Kemarin belajarnya apa karakter hati-hati. Mau sharingnya apa? Jadi lebih hati-hati ya? Iya. Katanya Karin jadi sekarang kalau belajar juga belajar hati-hati gitu ya. Kalau di rumah belajarnya gitu. Wah hebat ya, kita kasih tepuk tangan loh. Udah berani loh, ini yang kecil aja berani loh. Yang gede-gede mana nih? Boleh silakan kembali. Oke, ada lagi gak nih sebelum kita mau mulai? Oh, Alvin juga mau. Oh, Alvin gak mau kalah ya? Kecil-kecil semua. Oh, ini kecil-kecil semua, yang gede-gede mana nih? Kak Alvin mau sharing apa, Vin? Mobil? Mau sharing apa? Selain mobil? Slime. Apa slime? Ini Alvinnya masih kecil ya, jadi kalau Alvin mau sharingnya tentang mainan, mungkin sekarang jaga mainannya hati-hati ya Vin ya? Iya. Iya, oke gak apa-apa, kasih tepuk tangan juga buat Alvin. Ini kenapa boleh silakan kembali. Kenapa harus dikasih tepuk tangan sih Lose gitu ya? Karena gak mudah loh untuk maju ke depan dan berani gitu ya. Belum tentu yang udah gede-gede berani juga atau yang lainnya juga berani. Jadi wow sangat luar biasa buat setiap anak-anak yang Lose selalu suka setiap anak-anak yang berani gitu ya. Walaupun yang disampaikan itu mungkin masih kecil, masih belum terlalu ngerti gitu. Tapi mereka berani untuk maju ke depan dan sharingkan apa yang mereka mau katakan gitu ya. Mungkin sebelum kita lebih dalam lagi gitu, kita praise and worship, terus kita akan sedikit lagi mendengarkan firman Tuhan, kita belajar lebih dalam lagi. Buat yang tadi masih bingung apa sih karakter consciousness gitu atau berhati-hati, nanti kita tetap stay tune ya teman-teman yang di rumah dan teman-teman yang di sini juga tetap semangat gitu. Kita mau nanti dengerin firman Tuhan tentang karakter ini. Mungkin sebelum kita mulai semuanya, boleh yuk kita sama-sama
sikap berdoa yang baik dan benar, kita mau mulai kebaktian hari ini di dalam Tuhan Yesus pastinya. Biarkan yuk boleh kita sama-sama tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baru, atas berkat-Mu yang baru, atas pimpinan-Mu yang baru. Hari ini kami bisa menikmati lagi Tuhan, satu hari yang baru dari Engkau. Tuhan, Engkau pimpin setiap acara dari Five Stones hari ini Tuhan. Mulai dari puji-pujian menyembah Engkau, kami mau sungguh-sungguh, kami mau sukacita menyembah Engkau. Juga kami mau mendengarkan sedikit Tuhan dari perkataan-Mu, dari firman-Mu, apa yang mau Kau sampaikan. Tuhan yang pimpin sampai dengan pengumuman juga Tuhan, sampai acara ini selesai. Biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarkan setiap dari kita juga bisa menikmati hadirat-Mu lebih lagi dan merasakan kasih Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah selesai berdoa, katakan Amin. amin. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Teman-teman, ayo kita berdiri. Ayo kita hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Agar Bapa di surga melihat kebaikan.
Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kristus, siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Teman-teman, sekarang kalian sudah boleh duduk ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah
Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Semuanya bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi semua nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita mau semuanya datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau mendengar setiap pujian kami dan kami tahu Engkau disenangkan hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarkan setiap kami anak-anak-Mu boleh dengan dengar-dengaran mendengarkan firman-Mu, boleh dengan dengar-dengaran mendengarkan Engkau. Biarkan kami menghargai hadirat-Mu Tuhan, kami tidak main sendiri, kami mau fokus. Karena kami tahu Engkau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama katakan amin. Oke, semuanya silakan duduk, berikan tepukan buat tim Praise and Worship ya, buat Eren, buat Wiwin, buat Adel. Wow, luar biasa. Siapa yang hari ini diberkati? Coba lambaikan tangannya. Kalau kita nggak diberkati, pasti kita nggak ada di tempat ini, benar nggak? Oke, katakan pada kanan kirinya, kamu diberkati, aku juga diberkati. Oke, ya kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Semuanya masih ingat ya tema kita hari ini apa? Bulan ini temanya causelessness. Artinya apa Wilson? Causelessness. Oke, dan minggu lalu Lause mau tanya nih. Siapa yang menyampaikan firman di minggu lalu? Lause siapa? Ayo, yang datang minggu lalu coba angkat tangannya. Oke, yang datang minggu lalu Lause mau tanya. Lause siapa ya? Yeye boleh? Lause siapa? Sini boleh? Oke. Lause siapa ya? Lause siapa? Lause Jesse. Ya, beri tepukan dong. Lause Desi. Masa udah lupa? Dan minggu lalu banyak belajar tentang binatang pengerat. Ya enggak? Siapa yang datang minggu lalu? Semuanya harus konsentrasi ya. Semuanya yang datang minggu lalu masih ingat binatang apa yang disampaikan Lause Desi? Jelvan coba. Binatang pengerat apa? Prairie dog. Wih, prairie dog. Wah, semuanya berikan tepuk tangan. Luar biasa. Dan hari ini kita mau sekali lagi baca ya ayat hafalan minggu lalu. Baca sama-sama ya, kelihatan pasti ya.
Semuanya yang kelihatan katakan amin. Oke, siap baca ayat firman Tuhan. Ayo semuanya fokus. Lihat ke depan. Baca ayat firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Katakan amin. Oke, di sini kita mau belajar menjadi anak yang berhati-hati. Seperti firman ini dikatakan, Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Berhati-hati bukan berarti takut. Jadi kalau menjadi anak yang berhati-hati, gak usah malu. Karena apa? Itu bukan sebuah ketakutan. Kita mau belajar lagi, ingat lagi ya apa yang disampaikan oleh Lause Angel ya di awal minggu, di awal bulan yang lalu. Apa itu artinya berhati-hati? Oke, next Lause. Oke, next lagi. Apa arti dari berhati-hati? Oke, arti karakter berhati-hati artinya apa? Yang bahasa Indonesia Lause mau Dev yang baca. Boleh ke sini Dev? Oke, Dev baca ya dengan kenceng ya. Boleh lihat di sana kelihatan. Bahasa Indonesia ya. Oke, arti berhati-hati. Ambil waktu untuk memastikan keputusan dan tindakan yang diambil adalah tepat. Berikan tepukan buat Koko Dev. Ya, arti berhati-hati itu adalah ambil waktu untuk memastikan keputusan dan tindakan yang diambil itu adalah tepat. Ini yang disampaikan Lause Angel. Jadi berhati-hati itu, lawan kata berhati-hati siapa yang tahu? Lawan katanya. Ayo Wilson tahu nggak? Siapa tadi? Iya betul, lawan kata berhati-hati adalah ceroboh. Ceroboh itu seperti apa ya? Contohnya kan di sini ambil waktu untuk memastikan. Ambil waktu berarti diam dulu. Ambil waktu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, diam dulu, pikir dulu. Contoh paling mudah. Di sini siapa yang tahu rambu-rambu lalu lintas warnanya apa aja? Kathleen. Apa aja Kathleen? Ya, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Lause tanya merah artinya harus apa? Oke, berhenti. Kalau kuning? Yang terakhir hijau apa? Ya. Kalau kita ada di rambu-rambu, seandainya satu hari nanti kalian setir mobil. Lagi nyetir mobil di jalan. Ada rambu-rambu. Kalian harus lihat. Berarti berhati-hati itu seperti itu. Berhenti dulu, lihat. Itu rambu-rambunya lagi warna apa? Kalau merah berarti kita harus berhenti. Karena kalau lagi merah kita asal jalan aja. Kalau kita nggak hati-hati, nggak mikir dulu. Kita langsung serobot, jalan aja. Apa yang terjadi? Tabrak, kecelakaan. Jadi di sini ambil waktu untuk memastikan keputusan. Hati-hati itu bukan hanya hal yang besar, hal-hal yang kecil kita juga harus hati-hati. Dan hari ini Lause mau cerita satu tokoh Alkitab yang berhati-hati. Siapakah dia? Next Lause. Siapa namanya? Oke, Raja Daud. Dia adalah orang yang hebat. Lause tanya ke semuanya pasti bisa jawab. Daud pernah melawan satu raksasa besar namanya? Ya, Daud pernah melawan raksasa yang besar namanya Goliat. Goliat itu dikatakan di Alkitab tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu Lause hitung kira-kira 3 meter lebih dikit. 3 meter tinggi enggak? Lause Ajon itu, dia tinggi enggak Lause Ajon? Lause Ajon itu tingginya cuma 1 meter 1,8, 180 cm. Jadi belum ada 2 meter, belum ada 2 meter. Tapi Goliat di sini dibilang dia tingginya 3 meter. Tinggi sekali, setinggi rumah. Dan waktu itu kalian yang sudah baca kisah Daud, Daud masih waktu melawan Goliat udah dewasa atau masih kecil? Masih kecil, mungkin seperti Aaron gedean dikit. Masih kecil, tapi di sini Lause mau tanya. Daud kalah apa menang lawan Goliat?
Daud menang. Karena apa? Karena sikap hati-hatinya Daud. Kita mau belajar. Kita mau lihat bagaimana sikap hati-hati Daud. Poin pertama Lausa boleh keluarkan. Kita belajar ya dari Daud, semuanya fokus ya. Bagaimana sikap Raja Daud? Next Lausa. Yang pertama, Lausa mau cewek saja baca, cewek fokus ya. Baca ya, yang poin pertama itu yang tulisan gede. 1, 2, 3. Bersiap sebelum bertindak. Nah, Daud bisa menang karena apa? Bukan hanya karena Tuhan sertai. Tapi kita juga harus berusaha seperti yang Daud lakukan. Bersiap sebelum bertindak. Waktu pertama kali Daud ketemu Goliat di mana? Siapa yang tahu? Ayo, di mana? Waktu peristiwa apa? Ada yang tahukah? Ketika dia lagi ngapain? Pertama kali Daud lihat Goliat ketika dia lagi ke tempat kakaknya sedang perang. Dia nganterin makanan buat kakaknya, di situ dia lihat Goliat yang besar dan lagi ngeledekin orang Israel. Dari situ pertama kali Daud lihat Goliat yang ngeselin, kurang ajar. Dia ngata-ngatain bangsa Israel dan dia sangat-sangat kurang ajar. Di situ Daud geregetan. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah hari itu juga Daud langsung serang Goliat? Enggak. Meskipun dia kesel banget, dia enggak langsung serang Goliat. Dia ngapain? Dia pulang dulu. Dia mikir dulu, aku harus ngapain ya? Dia juga minta izin sama Saul dulu, karena waktu itu rajanya Saul. Dia minta izin, boleh enggak aku lawan Goliat? Waktu lihat itu Saul mikirnya juga anak kecil mau lawan Goliat. Tapi ketika Daud meyakinkan Saul, dia diizinkan. Apa yang dia lakukan? Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 17 ayat 40. Semuanya cowok cewek ready. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Oke, baca ya. 1, 2, 3. Dipilihnya dari sungai 5. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia berikan tepukan buat diri sendiri. Semuanya tepuk tangan buat diri sendiri. Wow. Percaya enggak? Firman Tuhan itu berkuasa. Ya dan amin. Dan ketika kita membacanya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Oke, nah di sini dikatakan apa? Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Terus dia ngapain? Dipilihnya dari sungai 5 batu yang licin. Berapa batu? Seperti nama sekolah minggu kita namanya apa? 5 stone. Iya, Daud kemana? Ke sungai. Kenapa dia ke sungai? Karena mau cari 5 batu. Di sini dikatakan batu yang apa yang dicari oleh Daud? Batu yang licin. Jadi bukan batu yang sembarangan, bukan asal lihat batu ambil, lihat batu ambil, lihat batu ambil. Enggak. Daud mikir batu yang seperti apa yang akan dipakai untuk lawan Goliat. Jadi di sini Lausa mau kasih tahu kita semua. Kita semua juga harus memiliki sikap hati yang demikian seperti Daud. Kalau mau melakukan segala sesuatu, kita harus berpikir dengan jernih. Kan dibilang ambil waktu, tenang dulu. Kalau nggak bisa mikir kita mau ngapain. Dan di sini Daud dikasih hikmat sama Tuhan. Cari 5 batu yang licin. Ditaruh di mana? Ditaruh di kantong gembalaan. Untuk apa? Untuk melawan Daud. Siapa yang tahu Daud melawan Goliat batunya pakai apa? Dilemparnya pakai apa? Ketapel. Jadi Daud latihan dulu enggak waktu mau pakai ketapel itu? Latihan. Berhati-hati berarti kita juga harus latihan. Untuk segala sesuatu. Mungkin di sekolah ada bagian-bagian yang seperti Goliat. Raksasa yang menakutkan, kalian tetap harus hadapi. Contohnya apa? Pelajaran mungkin matematika. Kalau Lausa dulu agak takut dengan pelajaran itu. Takut sekali. Mungkin kalian takut waktu malam mau tidur ingat, besok ada matematika, aku takut. Apa yang harus dilakukan? Seperti Goliat, belajar, latihan. Latihan pakai ketapel itu untuk apa? Belajar seperti Daud dia. Seperti Daud yang mau membunuh Goliat. Belajar pakai ketapelnya.
Jadi di sini juga harus belajar, harus bersiap dan belajar. Dan ketika Daud lemparkan batunya, apa yang terjadi dengan Goliat? Apa yang terjadi dengan Goliat? Semuanya tahu kan? Mati. Ya, Goliat mati. Karena apa? Karena Daud sudah belajar dulu, sudah latihan dulu. Coba kalau Daud asal-asalan saja main lempar, nggak kena-kena, Goliatnya serang Daud. Daud waktu itu masih kecil atau udah gede tadi? Masih kecil. Anak kecil dikejar-kejar sama raksasa yang tingginya 3 meter. Kalau tidak berhati-hati, lalu saya yakin hari itu Daud bisa diinjak sama Goliat. Jadi bukan Goliat yang mati, Daud bisa mati. Tapi karena Daud berhati-hati, Daud tidak mati. Tapi Goliat yang akhirnya mati. Amin. Oke, poin selanjutnya kita mau lihat ya. Apa yang dilakukan Daud? Daud juga adalah orang yang bertanya sebelum bertindak. Coba baca sama-sama poin kedua. 1, 2, 3, cowok baca. 1, 2, 3. Oke, sekarang semuanya fokus. Cewek-cewek di depan kayaknya ramai sekali. Lause boleh enggak? Cewek-cewek di depan ini kayak ibu-ibu arisan. Yang bertiga ini, berdua terutama. Ramai sekali kayak ibu-ibu arisan. Nah, kita mau sama-sama baca apa yang dilakukan Daud. Dia bertanya kepada siapa ya? Setelah Daud mempersiapkan umbannya, batunya, setelah Daud melawan Goliat, dia menang, apa yang terjadi sama Daud? Ketika dia sudah menang, dia diangkat menjadi prajurit. Belum jadi raja, dia jadi prajurit dulu. Dia jadi tentara. Dan ketika dia jadi tentara, kemana saja dia perang, dia menang. Kemanapun dia pergi, dia selalu menang, selalu menang, selalu menang. Lalu saya tanya di sini, siapa yang pengen selalu menang? Ya, kita pasti pengen kayak Daud. Kok bisa ya dia selalu menang, selalu menang, selalu menang. Tapi di sini Daud tidak sombong loh. Meskipun dia sering menang, ada satu kali setiap kali mau perang apa yang dilakukan Daud? Daud bertanya sebelum bertindak. Oke, sekali lagi baca ayatnya. Semuanya fokus, lihat lause. Baca firman Tuhan 2 Samuel ayat 5, pasal 5 ayat 23, 1, 2, 3. Janganlah maju. Oke. Di sini Daud nanya sama Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju? Apakah aku harus maju nyerang itu? Prajurit-prajurit itu apakah aku harus maju? Padahal kemarin Daud udah menang. Kemarinnya lagi Daud udah menang. Kemarinnya lagi juga dia menang. Dan hari itu ada musuh lagi. Tapi Daud nanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju menyerang barisan tentara ini? Terus Tuhan bilang apa? Janganlah maju, tapi buatlah gerakan melingkar. Jadi Tuhan kasih strategi. Kalau maju itu kan maju ke depan doang. Di sini Tuhan ajarin, buat gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Lause di sini mau kasih tahu semuanya yang ada di tempat ini. Ketika kita nggak ngerti cara untuk melakukan sesuatu, jangan sombong, jangan gengsi, jangan malu untuk bertanya. Peribahasa Indonesia bilang apa? Malu bertanya sesat di... Ya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi, kita harus belajar rendah hati. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Jadi kita harus belajar bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada Tuhan pasti. Pada siapa lagi? Di rumah ada siapa? Papa, mama. Di sekolah ada siapa? Ada teman-teman. Jangan merasa selalu gengsi, aku kan paling pinter,
Masa aku nanya-nanya mulu? Bertanya nggak apa-apa, karena kalau ketika bertanya akan ada strategi yang kita terima. Oke, poin selanjutnya Lause. Sebentar lagi ya, semuanya masih fokus? Semuanya masih fokus? Kita bukan arisan ya, tapi kita mau mendengarkan firman sedikit lagi. Oke. Kita mau terima berkat dari berhati-hati. Baca sama-sama dengan keras ya, poin 1, 2, 3 ya. Berkat dari berhati-hati, 1, 2, 3. Disukai banyak orang, hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, berkat dari hati-hati itu apa? Ada kemenangan. Tadi ketika Daud melawan Goliat, siapa yang menang? Daud melawan Goliat, Daud yang menang. Dan dalam setiap pertempuran, Daud selalu Daud selalu menang. Karena apa? Dia berhati-hati. Yang kedua, disukai banyak orang. Cowok-cowok di sini, Lause tanya nih. Cowok-cowok di sini, kalau kalian pas lagi lewat nih, terus cewek-cewek liatin semua bilang, ih Wilson, ih Keegan keren loh, ih Rio, ih. Karena apa? Karena ada kemenangan. Stop. Oke, kita mau belajar sesuatu dari Daud. Daud disukai banyak orang. Waktu itu dia perang, Daud menang. Ketika dia menang, selesai perang, ada banyak perempuan-perempuan di jalan bilang apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Dipuji-puji orang, disukai banyak orang. Disukai banyak orang bukan berarti membuat kita untuk jadi sombong dan angkuh. Tapi apa? Seperti poin yang ketiga, hidup kita memuliakan Tuhan. Orang di luar sana tahu nggak kalau kita ini orang Kristen? Tahu nggak? Siapa yang sampai temannya nggak tahu kalau kita Kristen? Kalau di sekolah, temannya nggak tahu. Tapi di sekolah semuanya, kalian maksudnya di sekolah ada belajar agama Kristen kah? Ada, ya sekolahnya mungkin semuanya sekolahnya Kristen. Siapa di sini yang rindu? Kalau di sini kan hidup memuliakan Tuhan. Biar ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa seperti Daud, contohnya, mungkin Wilson juara kelas nantinya karena berhati-hati, belajar dulu setiap mau ujian. Juara 1 di kelas. Orang-orang akan lihat Wilson, wow, Wilson luar biasa. Di situ Tuhan dimuliakan. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, kita ceroboh besok ulangan nggak belajar. Tidur, main game. Ya nggak? Tidur kebanyakan, main game atau begadang. Besok-besok ulangan dibagikan. Ibu gurunya bilang, siapa ya yang namanya mungkin Jelvan? Nilainya 5. Malu nggak? Seandainya Lause cuma bilang, ini contoh. Mungkin dibilang Keegan, nilainya cuma 2. Malu nggak? Nama Tuhan nggak dimuliakan. Jadi kita harus belajar berhati-hati. Latihan dulu seperti Daud. Latihan menggunakan umban. Lakukan setiap hari. Karena bagian kita saat ini apa? Sebagai anak-anak kita sekolah. Selain sekolah kalian ngapain aja? Lause tanya, main. Main sama sekolah, apalagi Rio? Tidur, ya kan? Bagian kita semuanya di sini sekolah, main. Titi apa Titi? Apa? Yang kenceng Titi? Ngambil buku. Oke, Titi ngerjain PR. Jadi kerjaan kalian, tanggung jawab kalian yang utama adalah belajar. Membantu orang tua. Lause tahu, di sini Wilson sama Titi setiap hari ada membantu orang tua. Salah satu karakter yang kemarin kita pelajari. Dan yang terakhir, kita hidup memuliakan Tuhan. Siapa yang rindu untuk dipakai Tuhan menjadi berkat buat banyak orang, lambaikan tangannya. Ya semuanya. Ada nggak yang nggak pengen jadi apa-apa? Satu hari nanti
Mungkin di tempat ini akan lahir orang-orang yang bisa pergi ke luar angkasa. Ada nggak yang pengen keluar angkasa? Weh, nah luar biasa. Jadi harus apa dari sekarang? Berjuang, bukan cuman nunggu Tuhan, aku mau pergi keluar angkasa. Tapi kita nggak belajar, mana bisa? Nggak bisa. Mungkin satu hari nanti kita nggak boleh jadi orang yang hanya ikut-ikutan. Mungkin teman kita banyak lihat teman kita bilang, kalau gede mau jadi gamer. Jadi kita bilang, aku juga mau gamer, aku mau gamer. Kita harus tahu, kita harus tadi berhenti sebentar, dengar Tuhan mau kita jadi apa. Oke? Sekarang poin terakhir kita, Lause boleh next. Poin terakhir kita mau sama-sama hafalin ayat hafalan hari ini. Ayatnya sangat singkat. Sangat singkat, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita baca sama-sama. Nanti Lause suruh maju beberapa orang tanpa lihat ya. Jadi hafalin. Hafalin ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, setelah baca 2 kali, Lause coba tanya siapa yang sudah hafal? Oke, Jelvan. Lause tolong, boleh nggak kalau itunya di inin? Ya, oke, Jelvan sini. Ntar gantian ya, gantian. Jelvan, yang kenceng. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Yeay, berikan tepukan buat Jelvan. Siapa lagi cewek? Cewek, Kesya. Oke ya, kita butuh 10 orang. Cepat, karena nanti gantian. Ayo, yang kenceng. Amsal 14 ayat 16a. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Amin, beri tepukan buat Kesya. Sekarang Eren, ayo Eren. Habis Eren, oke, yang kenceng ya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tepukan buat Eren. Oke, sekarang Adel. Oke, Adel dulu. Yang kencengnya Adel ya. Orang bijak apa? Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Amin. Beri tepukan buat Adel. Sekarang Dev. Ayo Dev. Yang kenceng ya Dev. Nanti Alvin ya. Yang kenceng Dev. Orang bijak menjauhi kejahatan dan apa? Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Yeay, beri tepukan buat Koko Wilson. Rio sekarang Rio, habis Rio, Wiwin, terus 2 lagi. Yang kenceng Rio, biar temennya dengar. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Yeay. Amsal 14 ayat 16a. Wow, berikan tepukan. Ada lagi, beberapa anak lagi, 3 lagi. Sini. Wiwin sini. Ntar habis Wiwin, tim dari Bekasi sama-sama ya majunya ya. Orang bijak berhati-hati menjauhi kejahatan. Amin, beri tepukan buat Wiwin. Sekarang yang dari Bekasi, Lause pengen semuanya dong. Gak apa-apa, nanti diwakilin yuk. Alvin bisa, orang bijak, berhati-hati, dan menjauhi kejahatan. Tepukan buat Alvin, yuk yang dari Bekasi. Terakhir ya ini ya. Oke sini dulu bertiga. Ya, hafal kan? Yang Bekasi ya. Beri tepukan dong buat teman-teman kita dari jauh. Tepuk tangan semuanya. Oke, yang kenceng. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Berikan tepukan buat teman-teman kita. Wow, semuanya luar biasa. Sama-sama katakan firman ini ya. 1, 2, 3. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Amin. Jadi kesimpulannya, kalau kita berhati-hati berarti kita adalah orang yang bijak. Orang bijak itu berhati-hati. Jadi kalau berhati-hati itu bukan berarti kita penakut, tapi kita jadi orang-orang yang bijak. Ya, demikian ya firman Tuhan dari Lause. Selanjutnya Lause mau undang semuanya berdiri ya, kita mau nyanyi haleluya buat Tuhan. Tim Praise and Worship, Aaron, Wiwin boleh maju. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyanyi buat Tuhan ya. Kita mau nyanyi haleluya, kita mau sama-sama berdoa.
Biar kita boleh memiliki sikap hati yang berhati-hati. Yuk, semua berdiri dong, berdiri dong. Siapa yang di sini yang masih muda? Berdiri. Ku nyanyi haleluya langsung. Hello. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi angkat tangan semuanya, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sekarang semuanya tutup mata ya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir atas hidup kami. Hadir atas itu kami. Kami percaya Engkau besar dalam kami. Kami percaya besar atas kami. Dan hari ini Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak yang berhati-hati. Sehingga hidup kami berkemenangan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Jika selama ini kami mungkin sombong. Hari ini kami mau bertobat. Kami mau rendah hati. Belajar bertanya kepada orang tua kami. Juga kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepukan buat Tuhan Yesus. Oke, semuanya boleh kembali duduk. Ya, saya silakan pada Lausodemia. Nah, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan ya. Saya undang Cilvan ya. Cilvan kan yang doa. Ya, terima kasih Los Atik yang udah membawakan. Oke, semuanya sebelum kita menutup kebaktian hari ini, kita mau memberikan persembahan dulu gitu ya. Sebelum habis persembahan nanti kita akan bagi kelas gitu ya seperti biasa. Mungkin sebelum menutup ini kita mau sama-sama doa persembahan. Hari ini Lause nggak sendiri, ada yang menemani Lause di sini. Jevan, oke. Yuk kita sama-sama berdoa, kita sikap hati berdoa gitu ya. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama berdoa buat Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan, kami mau persembahan. Tuhan, semoga persembahan kami Engkau bisa terima Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, iya mungkin boleh minta tolong bantu untuk edarin ya, Jevan. Untuk yang memberikan persembahan. Nah, teman-teman yang di rumah gitu ya, jangan sedih gitu. Mungkin bisa memberikannya melalui QR code, bisa tanya mama papa gitu ya. Terus kemudian kebaktian kita mungkin sampai sini. Sebelum itu mungkin pengumumannya tetap bersama dengan kita gitu ya, buat nonton kebaktian sekolah minggu di YouTube ataupun yang bergabung di Zoom, karena setiap bulannya itu bakal terus ngebahas tentang karakter series gitu. Jadi setiap bulan pasti berbeda-beda. Kalau yang ingat bulan lalu karakternya apa tentang availability ya kalau nggak salah. Bulan ini tentang consciousness. Nah, buat yang penasaran karena bulan Mei udah mau berakhir,
bulan depan kita akan bawain tentang karakter yang lain gitu. Jadi jangan ketinggalan ya teman-teman untuk terus nonton bersama dengan kita di kebaktian setiap hari Minggu jam 10 kalau misalkan kebaktian hadir, tapi kalau Zoom itu biasa jam 3 atau rekaman di YouTube gitu ya. Oke, mungkin kebaktian kita sampai di sini gitu ya. Sampai berjumpa teman-teman di kebaktian-kebaktian berikutnya. Terima kasih. Bye-bye semuanya.